Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas pembelajaran kita secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu dan selalu semangat serta diberi kesehatan ala diniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan pelajaran kemarin. Jadi untuk pelajaran fikih kitab yang saya ajar untuk yang virtual atau yang daring, jadi minggu ini pemberian materi, minggu depan latihan langsung, minggu depannya lagi pemberian materi lagi bab selanjutnya, minggu depannya lagi latihan lagi, biar nggak lupa. Jadi selang-seling seperti itu. Nah, baik, untuk saat ini kita masuk ke bab siwak. Seperti biasa kemarin saya akan membacakan redaksi kitabnya terlebih dahulu, kemudian saya maknai secara pegon atau secara Jawa, dan tolong kalian ikuti bacanya dalam hati. Jadi diusahakan ikuti membaca, karena kita pelajaran ini fikih kitab plus bimbingan baca kitab. Jadi penekanannya yang pertama pada pemahaman isi kitab, yang kedua tentang tata cara membaca kitab kuning. Jadi di samping saya baca, kalian juga ikuti meskipun dalam hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun, disunnahkan, fi kulli halin, ing dalem saben-saben keadaan, illa ba'da zawali, kecuali ing dalem sakwuse condonge matahari. Liso imi, keduwe wong kang poso. Kaf ini artinya keduwe. Mohon maaf saya kalau nganai kitab bahasa campuran Arab dan bahasa campuran Jawa dan Indonesia, karena ya untuk memfasilitasi santri-santri dari luar Jawa yang tidak paham bahasa Jawa ya. Wahwa utawi siwakan fi salasati mawadi'a, ing dalem telu piro-piro panggonan. Jim ini singkatannya piro-piro. Kalau jim di bawah bermakna piro-piro, kalau jim di atas bermakna mongko. Iku asyaddu, luwe banget. Apane istihbaban, kesunnahane. Rupane badal, rupane inda taghayyuril fammi, ing dalem nalikane berubahe bau mulut. Min azmin, sebab diam. Wa ghairihi, lan liyane. Wa indal qiyami, lan ing dalem nalikane tangi. Minan naumi, saking turu. Wa indal qiyami, lan ing dalem nalikane ngadeg. Ila sholati, maring sholat. Baik, itu tadi makna kitabnya. Kita sudah membaca baik redaksi Arabnya maupun makna pegonya. Sekarang ke keterangannya.
Duh, kok serak ini. Bersiwak. Oh, kurang ini kok bersiwak. Benar. Bersiwak. Bersiwak atau siwakan hukumnya adalah disunnahkan dalam kondisi apapun. Jadi kapanpun kita siwakan itu hukumnya sunnah. Siwakan ya, yang terbuat dari kayu warna kuning itu namanya kayu arok. Biasanya di Ampel banyak, atau orang-orang yang pulang haji itu biasanya bawa kayu siwak yang baunya wangi. Nah, bersiwak ini hukumnya adalah disunahkan dalam kondisi apapun. Kapanpun kita siwakan hukumnya sunnah, kecuali, nah ini ada kecualinya nih, kecuali setelah condongnya matahari ke arah barat atau ba'da zuhur bagi orang yang berpuasa, maka tidak disunahkan bersiwak. Jadi orang yang berpuasa itu kalau sudah masuk waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, jadi matahari condong ke barat sampai terbenam, itu tidak disunahkan bersiwak. Bahkan menurut madhab Syafi'iyah itu hukumnya makruh tanzih atau makruh, sangat dihindari. Jadi ba'da zuhur kok lagi puasa, maka jangan siwakan atau jangan gosok gigi. Itu menurut madhab Syafi'i. Nah, selain itu, selain setelah zuhur bagi orang puasa, hukumnya sunnah. Artinya kalau kita tidak puasa, mau pagi, mau siang, zuhur, sore, malam, kita siwakan disunahkan, bahkan sangat dianjurkan. Nah, ini adalah kayu siwak, kayu siwak. Terus di sini saya ilustrasikan sebuah apa ini, pasta gigi ya. Nah, ini menurut madhab Syafi'iyah, ingat karena kita ini mengikuti atau menganut madhab Syafi'iyah ya, yang saya ambil adalah madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah, bersiwak boleh menggunakan benda selain kayu arok. Kayu arok itu ya kayu siwak ini. Ada yang dari kayu arok, ada yang dari kayu basam, tapi yang paling banyak ya ini kayu arok. Yang penting kasar dan tidak melukai. Jadi kalian mau siwakan pakai pasta gigi boleh, pakai kain boleh. Yang penting tidak melukai dan bendanya itu kasar. Ini menurut madhab Syafi'iyah. Meskipun menurut madhab yang lain ada yang mengatakan tidak boleh, siwakan ya harus pakai kayu arok ya. Karena definisi siwak itu menggunakan ranting dari kayu arok. Tapi kalau madhab Syafi'i sudut pandangnya dari fungsi, bahwa fungsi siwak itu adalah untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau. Maka bersiwakan menggunakan benda apapun yang penting bisa membersihkan gigi, membersihkan mulut, menghilangkan bau mulut, maka hukumnya sama dengan siwakan. Karena beliau melihat dari sisi fungsi, bukan melihat dari sisi bendanya atau dari kayunya. Memang sih siwak itu memang berasal dari kayu arok memang ya. Tapi fungsinya yaitu untuk membersihkan mulut. Kayu arok ini kayu yang berbeda dengan kayu lainnya dan hanya tumbuh di daerah Timur Tengah sana. Jadi teksturnya, ini bukan batangnya tapi rantingnya, teksturnya itu halus. Saya nggak ada contohnya ini ya, kebetulan nggak ada contohnya ya. Saya yakin kalian tahu semua ya. Warnanya kuning, dalamnya itu kayak ada serabut, mirip rotan. Cuma kalau rotan keras, kalau kayu arok ini lunak, kayak gabus ya. Dan mengeluarkan bau yang wangi. Meskipun terkena mulut yang baunya nggak enak, kayu arok ini tetap baunya wangi. Nah, itu hebatnya kayu arok. Tentunya secara keutamaan antara siwakan menggunakan kayu arok dengan siwakan menggunakan pasta gigi dan lain-lain tentunya berbeda ya. Karena kandungan zatnya yang ada di kayu arok ini memang tidak ditemukan di yang lainnya. Ini hebatnya kayu arok. Kemudian siwakan sangat disunahkan dalam 3 kondisi. Kalau tadi kan disunahkan gitu saja, kalau sekarang sangat disunahkan atau sangat dianjurkan. Ini ada 3 kondisi. Yang pertama, ketika mulut berbau, bisa karena terlalu lama diam atau sebab lainnya, seperti makan makanan yang baunya menyengat seperti pete, jengkol dan lain-lain.
Nah, ketika bau mulut ini sudah berubah, baunya sudah tidak enak, maka sangat dianjurkan untuk siwakan atau minimal pasta gigi, gosok gigi minimal. Nah, tuh double gimana? Lebih bagus. Jadi ketika bau mulut tidak enak, kita pasta gigi, kemudian ditambah lagi siwakan, lebih bagus ya. Tapi minimal pasta gigi atau langsung siwakan ya. Karena zaman dulu belum ada sikat gigi ya. Tapi sekali lagi, keutamaan siwakan menggunakan kayu arok dengan menggunakan selainnya seperti sikat gigi tentunya lebih utama menggunakan kayu arok, kayu yang memang dikhususkan untuk siwakan. Yang kedua, ketika bangun tidur. Jadi bangun tidur, kita tidur kemudian bangun itu pasti bau tidak enak, maka kita sangat dianjurkan untuk siwakan juga. Kemudian yang ketiga, ketika berdiri untuk sholat. Jadi sebelum takbir, ketika berdiri kita juga dianjurkan untuk siwakan. Lebih-lebih ketika sholat berjamaah, kumpul dengan orang banyak, maka sangat dianjurkan untuk siwakan agar tidak mengganggu kekhusukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, nih, kalau siwakan ketika sholat tidak menggunakan kayu arok, apakah boleh? Ya memang menurut madhab Syafi'i boleh, misalkan pakai kain, tidak apa-apa ya. Sekali lagi, ini menurut madhab Syafi'i. Meskipun menurut madhab yang lain ada yang mengatakan, oh ya harus tetap pakai kayu arok ya. Kita menganutnya madhab Syafi'i. Misalkan tidak ada kayu arok, adanya pakai kain, silahkan. Yang penting bendanya kasar dan tidak melukai. Jangan sampai siwakan pakai apa jenis amplas, rusak nanti gigi kamu ya. Jadi silakan pakai benda yang kasar, yang penting tidak melukai. Mungkin itu saja keterangan singkat dari saya. Mudah-mudahan walaupun virtual ini kita tetap istiqomah, dan tolong diikuti. Tidak lama kok, cuma berapa menit ini tadi. 12 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.